Memasuki hari ke-8, pencarian korban tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat terus dilakukan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari sana, kita terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Kiki Haryadi. Halo, selamat sore Kiki. Bagaimana Kiki, proses pencarian korban hari ini, ada berapa kantung jenazah yang berhasil dievakuasi dan juga berapa korban yang belum ditemukan? Ya, selamat sore Iqbal. Hari ini saya berada di Posko Basarnas. Ini merupakan satu titik terkait dengan bagaimana proses evakuasi yang terus berlangsung dari mulai hari pertama hingga hari ke-8. Betul tadi Anda mengatakan bahwa hari Sabtu ini merupakan hari ke-8 dari proses pencarian. Kami tadi memantau di titik bencana dan juga di titik ini untuk mengetahui bagaimana proses pencarian. Kalau misalkan dilihat dari data yang kemudian kami dapatkan dari pihak Basarnas, bahwa hari ini proses evakuasi dan juga pencarian ini lebih lama dibandingkan hari-hari biasa, karena kita tahu bersama Iqbal, di hari-hari sebelumnya ada satu kendala besar yang kemudian menjadi kendala dari tim SAR gabungan untuk melakukan proses pencarian dan juga evakuasi terkait cuaca. Namun pantauan cuaca pada hari ini Sabtu 31 Januari 2026 ini kami melihat kawasan Pasir Langu di kawasan Lembang Kabupaten Bandung Barat ini cukup cerah, sehingga ini menjadi kesempatan atau momen bagi tim SAR gabungan untuk kemudian melakukan proses pencarian. Biasanya proses pencarian ini akan berakhir sekira pukul 16 sore di setiap harinya. Tetapi tadi kami sempat melihat dan juga mengkonfirmasi lebih dari pukul 16 proses pencarian ini terus berlangsung untuk memaksimalkan proses pencarian dari sejumlah korban yang diduga masih tertimbun di material longsor begitu. Kalau menurut data dari pihak Basarnas mengatakan bahwa pada hari ini tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 10 jenazah. Artinya kalau misalkan dikalkulasikan dengan jumlah penemuan yang kemudian sudah dilakukan selama 7 hari terakhir ini, menjadi 70 kantong jenazah ini sudah berhasil dievakuasi dan juga dialihkan ke DVI untuk kemudian nanti akan dilakukan proses evakuasi. Nah, sebentar lagi kita akan mengikuti konferensi pers dari pihak Basarnas yang biasanya memang setiap sore akan berlangsung begitu. Kalau misalkan Anda lihat di sebelah sana, ini adalah Kepala Kantor SAR Bandung dan juga beberapa anggota dari TNI sepertinya akan memberikan informasi kepada teman-teman media. Kita akan coba nantikan apakah saat ini akan berlangsung atau belum, tapi nampaknya belum. Masih menunggu beberapa pihak untuk kemudian nanti akan melakukan proses evakuasi. Iqbal, tadi di titik ini kami melihat proses evakuasi satu jenazah yang kemudian nanti langsung akan dikirimkan ke posko DVI yang didirikan oleh Polri. Begitu di sana proses identifikasi akan dilakukan begitu. Kita masih menunggu ya. Di sini saya punya peta untuk kemudian nanti kita tunjukkan sama-sama kepada Anda, Iqbal. Ini adalah peta lokasi operasi SAR yang kemudian dilakukan. Kalau Anda dilihat ini adalah titik dari longsor yang kemudian terjadi dari tim SAR gabungan ini memang membagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 sektor, mulai dari sektor B1, B2, sektor A1, kemudian A2 dan juga A3. Kalau merujuk kepada data yang kemudian kami terima dari pihak Basarnas ini mengatakan bahwa sektor A1, kemudian A2 dan juga A3 ini menjadi titik yang prioritas yang dilakukan oleh tim SAR gabungan untuk melakukan proses pencarian dan juga evakuasi. Di mana di titik A1 sebanyak 2 jenazah ini ditemukan, kemudian di A2 sebanyak 4 kantong jenazah berhasil ditemukan dan juga dievakuasi. Sementara untuk di A3 ada 1 kantong jenazah yang kemudian juga berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Tentu ini merupakan hal yang baik mengingat jumlah pencarian yang kemudian akan dilakukan oleh tim SAR gabungan ini kalau dijumlahkan begitu menjadi 10 orang begitu ya. Menjadi 10, tinggal sisa 10 orang kurang lebih begitu. Dan memang proses pencarian ini masih akan terus berlangsung mengingat data kemudian dari Kabupaten Bandung Barat mengatakan masa tanggap darurat ini masih akan berlangsung selama 2 pekan, artinya hingga 6 Februari 2025 mendatang. Kita masih menunggu dan juga memastikan bagaimana update terkini dari pihak tim SAR gabungan yang kemudian biasanya akan memberikan keterangan persnya pada sore hari ini. Iqbal. Kiki, apakah Anda mendapatkan informasi bagaimana nasib warga yang terdampak lainnya? Apakah mereka berada di pengungsian baik-baik saja atau seperti apa?
Ya, memang kalau saya boleh gambarkan kepada Anda, ini ada banyak posko begitu ya. Kalau kurang lebih 100 meter dari titik bencana ini ada posko Basarnas. Kalau misalkan kita mundur lagi ke bawah, begitu di sana akan ada kantor desa Pasir Langu begitu ya. Dan di situ menjadi titik dari evakuasi sejumlah korban yang kemudian selamat begitu. Tadi siang kami sempat memantau dari titik pengungsian, sedikitnya ada 260 orang yang kemudian masih bertahan di sana, Iqbal. Kami sempat bercerita, mengobrol dengan mereka. Mereka bercerita bahwa memang selama kurang lebih 8 hari terakhir ini mereka mengungsi, tapi yang menjadi titik utama atau krusial di sana mereka mengatakan bahwa semua kebutuhan pangan dan juga sandang ini benar-benar dipenuhi oleh pemerintah setempat begitu ya. Jadi mereka sama sekali tidak khawatir begitu terkait dengan kekurangan pangan ataupun makanan dan juga pakaian yang kemudian disupport oleh pihak pemerintah dan juga relawan-relawan serta bantuan dari berbagai pihak. Bahkan kami juga sempat melihat beberapa keluarga juga sudah mulai kembali ke rumah mereka masing-masing karena begini, Iqbal. Jadi yang kemudian mengungsi di titik pengungsian ini ternyata tidak hanya korban yang kehilangan rumah saja. Katakanlah misalkan ada satu orang tadi bercerita kepada kami, ia kehilangan tanah atau perkebunan seluas 2.800 meter persegi karena dirasa tidak aman dan mereka diarahkan untuk kemudian mengungsi ke titik pengungsian begitu. Dan mereka saat ini sedang menunggu, Iqbal, rekomendasi dari beberapa pihak terkait, misalkan dari BPBD, kemudian juga dari Badan Geologi, apakah rumah mereka ini masuk ke zona yang aman atau tidak. Kalau memang mereka masuk kepada zona yang aman, mereka diperbolehkan untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Kalau tadi pengakuan dari salah satu warga, katakanlah tadi Ibu Eneng, begitu mengatakan rumah saya baik-baik saja, tapi saya direkomendasikan oleh pemerintah untuk kemudian bergeser ke titik pengungsian. Jadi ketika siang hari saya kembali ke rumah untuk memastikan semuanya aman, kemudian pada sore menjelang malam hari saya berada di titik ini begitu ya. Nah, memang ada yang kemudian kembali ke rumah 100%, tetapi yang menjadi PR bagi mereka adalah bagaimana kondisi air di sana. Karena tadi juga sampai sempat konfirmasi kepada Bupati dari Kabupaten Bandung Barat yang kemudian datang bersama dengan utusan khusus Presiden Raffi Ahmad, begitu mereka mengatakan bahwa memang ada beberapa warga yang kemudian sudah kembali ke rumah, tapi memang untuk pasokan air ini terganggu. Jadi ini yang menjadi concern lain yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat ini tetap baik dan juga maksimal. Itu satu hal. Kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya pemerintah Kabupaten Bandung punya PR ini untuk memastikan untuk tidak terjadinya second disaster. Biasanya kalau misalkan dalam daerah bencana ini ada potensi-potensi mengenai munculnya wabah penyakit begitu ya. Kita tahu ada ratusan orang di dalam pengungsian. Itu juga yang kemudian kami pertanyakan kepada Bupati JJ, bagaimana caranya untuk mengantisipasi untuk terhindar dari second disaster yakni munculnya wabah penyakit. Mereka berkomitmen bahwa ada pemeriksaan kesehatan setidaknya 2 kali yang kemudian dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk memastikan ini tidak terjadi, termasuk juga fasilitas kesehatan dan juga kebersihan di lingkungan pengungsian yang ada di titik ini, Iqbal. Baik, Kiki Haryadi, koresponden CNN Indonesia langsung dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Terima kasih atas laporan Anda.